kembali lagi di Semaput Semanusa Podcast. Aku Elisa, kali ini kita bakal ngobrol santai dan seru bareng orang keren yang juga Duta Literasi SMA Negeri 1 Ngunut. Langsung saja kita sambut Lusma dan Sania. Halo, apa kabarnya Lusma dan Sania? Alhamdulillah baik. Oke, gimana nih, udah masih semangat buat sekolah atau udah nggak sabar buat liburan? Masih semangat tapi setengahnya juga nggak sabar liburan Oh ya. gitu ya, jadi sudah lelah juga ya. Oke, sebelumnya boleh dong kenalan dulu sama kakak-kakak cantik ini. Mungkin biar yang nonton di rumah nanti kenal dong gitu. Mungkin bisa kenalan dulu dari Lusma. Oke, boleh. Halo semuanya, kenalin aku Lusma Saharna. Aku dari Tas 11I, aku adalah salah satu anggota Duta Literasi di Semanusa. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sandi Yasminaya Bakti dari kelas 11C yang juga merupakan perwakilan dari Duta Literasi untuk podcast kali ini. Oke, jadi dua-duanya ini adalah perwakilan Duta Literasi di SMA Ngunut ya. Benar, Oke. benar. Boleh dong kita sharing-sharing dulu gimana sih kok bisa jadi Duta Literasi gitu kan? Duta Literasi itu kan keren banget ya. Jadi teman-teman pasti penasaran gimana ceritanya kok bisa jadi Duta Literasi gitu. Boleh dong di-sharing? Oke, jadi sebenarnya aku ceritain dulu ya teman-teman. Jadi sebenarnya aku kenalin ke kalian. Jadi Duta Literasi itu ada program yang dilaksanakan setiap bulan. Itu ada programnya dari Duta Literasi. Yang pertama itu ada literasi yang kita lakukan biasanya setiap hari Jumat. Itu kita lakukan 3 minggu, dalam 1 bulan itu 3 minggu. Itu di minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu keempat. Setelah itu yang minggu keduanya, kan kalau misalkan tanya minggu keduanya itu kemana, minggu keduanya itu kita gunakan buat literasi audiensi. Nah, literasi audiensi ini kita biasanya lakukan di masjid. Nah, setelah itu kalau misalkan tanya sistem kok bisa jadi duta literasi itu jadi gimana, itu tuh soalnya dipilih dari wali kelas masing-masing. Nah, jadi setiap kelas itu ada 2 perwakilan dan itu dipilih oleh wali kelas yang langsung, dan itu sesuai dengan minat baca mereka. Jadi si wali kelas ini tadi sudah pasti mengetahui kan potensi dari anak-anaknya itu gimana. Iya. Terus juga dari yang minggu pertama, 3 dan 4 itu tadi kan kita menulis lalu dikumpulkan ke wali kelas. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan pemilihan menjadi duta literasi. Oh gitu. Jadi berdasarkan pemilihan dari wali kelas ya, gitu ya. yang rajin baca gitu Rajin ya. baca, rajin Jadi menulis gitu. menulis juga. Jadi Duta Literasi di SMA Ngunut. Berarti tadi Lusma sempat cerita kalau di minggu 1 dan 2 itu tadi beda ya literasinya. Beda. Tuh bedanya apa sih, boleh dong diceritakan ke teman-teman? Oke, kalau yang minggu pertama itu kita literasinya biasa aja. Kita di dalam kelas itu cuman mencari berita-berita di, mungkin kalau misalkan ada yang bawa buku itu boleh dari buku kita literasi, terus nanti ditulis di kertas. Terus juga kalau misalkan ada yang mau lihat di YouTube, misalkan tutorial cara memasak atau apa kan banyak kan? Iya, banyak. Itu bisa ditulis juga di kertas. Setelah semuanya sudah menulis, dikumpulkan ke duta literasi kayak aku sama Sania. Nah, nanti tugasnya si aku sama Sania ini mengumpulkan ke wali kelas. Setelah itu juga kan ada jurnal. Nah, habis ini aku bakal bahas jurnal ya. Nah, jurnal literasi ini kita pakai untuk merangkum apa yang sudah kita baca tadi. Oh Nah, gitu. Jadi bener. ada refleksinya juga Ya, bener. gitu. Terus kalau untuk yang minggu kedua itu bedanya itu kita literasi audiensi. Jadi Oke. kita itu bukan membaca, tapi kita mendengarkan orang yang sedang berliterasi di depan kita. Gitu. Jadi kayak yang ada narasumber di depan ngomong, misalkan duta literasi itu juga ada satu program namanya ini buku favoritku, terus mana buku favoritmu. Buku favoritmu. Nah, itu juga menjadi salah satu yang bisa kita baca pas di literasi audiensi. Jadi kita mendengarkan bukan membaca gitu. Lebih ke mendengarkan gitu. Mungkin Bedanya satu. mendengarkan buku favorit dari narasumber gitu. Benar. Oke. Jadi ini buku favoritku, mana buku favoritmu. Ya, itu sudah pernah kita laksanakan. Oh gitu. Kemarin udah pernah ini. Sudah ya? pernah, ya.
Oke, berarti keren banget ya literasi di SMA Ngurut itu. Jadi ada 2 macam, terus juga literasinya itu bener-bener hidup, nggak hanya cuma baca buku gitu. Keren banget sih Duta Literasi. Dengar-dengar juga udah dapat penghargaan gitu ya? Iya, benar. Nggak salah ini dia udah ada di depan mata ya guys. Jadi ini sudah perpustakaan Mutiara Ilmu itu sudah terstandarisasi oleh PISA, Pusat Informasi Sahabat Anak. Dengar-dengar akreditasinya AL guys. Dan di Tulung Agung itu katanya cuma 2 sekolah yang dapat ini. Cuma SMA Ngurut dan SMA Gedung Waru. Dan Semanusa dapat akreditasi A. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong buat Mutiara Ilmu. Keren banget, keren. Jadi Duta Literasi ini juga keren banget sih. Oh ya, Sania, aku dengar-dengar kamu suka baca tulisan karya-karya lokal gitu ya? Iya, benar banget. Dan asal kalian tahu ya guys, sebenarnya di Indonesia itu banyak banget penulis yang underrated, tapi itu sebenarnya karya-karyanya itu udah keren banget loh. Nah, untuk kali ini aku tuh mau bahas salah satu buku favorit aku yang novelnya berjudul Hujan. Nah, for your information ya guys, ini novel Hujan itu nggak cuma tentang cinta-cintaan aja. Nah, bisa lihat ya di belakang ini tuh juga tentang persahabatan, tentang melupakan, tentang perpisahan, dan tentu juga tentang hujan. Oke, berarti keren banget ya. Jadi novel tapi isinya nggak cuma tentang cinta-cinta Iya, aja gitu bener loh. Bisa dong sinopsis gitu isinya biar mungkin teman-teman nanti tertarik dan juga mau baca novel Hujan dari Terelia ya. Iya, Oke. Oke, jadi secara garis besar ini ada tokoh utama yang bernama Lail. Dia itu hidup di masa depan dan setelah bencana besar, dia itu tuh kehilangan banyak hal termasuk keluarganya. Nah, tapi dari situ kita tuh jadi tahu tentang perkembangan tentang Lail ini, tentang kehidupannya, seberapa sulit dia menghadapi kerasnya kehidupan setelah bencana besar itu. Nah, dia ini juga bertemu dengan sosok Esok yang merupakan sahabat laki-lakinya. Nah, dia itu juga termasuk sosok yang paling penting di hidup Lail, seperti itu. Gitu. Jadi ini latar belakangnya masa depan ya. Iya. Dan meskipun kesannya itu futuristik dan modern, tapi ini tuh inti ceritanya tentang perjalanan emosionalnya Lail dalam perjalanan emosional Lail dalam menghadapi kerasnya tantangan kehidupannya sekarang. Hidup ini kalau ada tantangan dicobain ya. Iya. Oke, jadi kan tadi Elisa ngomong-ngomong soal PISA nih. Oh Nah, iya, bisa. PISA itu kalau dalam bahasa Indonesia kan Pusat Informasi Sahabat Anak. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah Program for International Student Assessment. Jadi menurut studi atau survei yang sudah dilakukan oleh PISA, Indonesia itu ternyata fun fact-nya menduduki peringkat ke-62 yang paling jarang baca. Oh, jadi literasi di Indonesia itu Rendah. paling rendah ya. Nomor 62 dari 70 negara. Iya. 62 Jadi dari urutan 10 terbawah gitu guys. Separah buruk, itu. buruk. Ternyata seburuk itu ya program literasi. Ya, jadi karena itu tadi, nah Semanusa ini membuat terobosan baru, yaitu membuat program seperti ini, Duta Literasi, terus Jurnal Literasi, sama Mading Literasi, buat mengatasi untuk mencari solusi untuk masalah itu, dimulai dari sekolahan dulu. Gitu. Oke, jadi biar kita tuh belajar sering-sering baca gitu Iya, ya, iya. literasinya itu diperbanyak gitu. Mungkin contohnya sama meja ini ya kelihatan Iya. ya. Jadi ini programnya Duta Literasi juga. Iya, sama. Oke, jadi selain mempercantik ini tuh juga kayak nambah Nambah pengetahuan, wawasan Hmm. juga. Ini ada tulisan apa ini? Makanan khas ya ini. Iya. Ada udang selingkuh juga khas Papua Timur. Iya, Keren-keren banget sih. Jadi teman-teman yang ke perpustakaan lihat meja, oh udah ada tulisannya. Sambil Oke, baca-baca. keren-keren banget sih. Oh ya, tadi Lusma sempat bilang di Semanusa itu bikin program apa tadi, ada Duta Literasi, Jurnal Literasi sama Mading juga ya. Mungkin bisa dong dijelaskan gitu buat teman-teman. Oke, jadi aku jelasin dulu di Duta Literasi ya. Jadi Duta Literasi itu adalah siswa yang seperti di awal tadi udah aku jelasin, siswa yang terpilih untuk menjadi seorang duta, yaitu Duta Literasi di SMA ini. Nah, terus tugasnya Duta Literasi itu nanti salah satunya adalah untuk mengkoordinasi teman-teman untuk bisa ke perpustakaan untuk membaca, terus juga untuk
mengatur sosmednya Mutiara Ilmu. Oh ya. iya, Sosmed dulunya perpustakaan Mutiara ini Ilmu juga punya salah satu sosmed juga ya. sosmed. Nah, salah satu yang mengatur itu Duta Literasi. Oh gitu. Jadi yang pegang akunnya itu perwakilan Duta Literasi juga ya? Iya, perwakilan Duta Literasi juga. Keren banget. Setelah itu ada jurnal literasi. Jadi jurnal literasi ini seperti yang udah tadi aku jelasin ya, jurnal itu ada di perpustakaan. Setiap yang aku bilang tadi, setiap programnya itu setiap 1 bulan 3 kali yang menulis. Oke. Nah itu tadi diringkas terus nanti ditulis di jurnal ini. Atau kalau misalkan selain itu, kalau misalkan ada siswa yang datang ke perpus nih terus baca buku atau baca novel dan sebagainya, dan nanti ringkasannya itu ditulis di si jurnal Jurnal ini. tadi ya buat refleksi gitu ya. Terus yang terakhir tadi the mading ya, Mading. mading. Nah, mading itu berfungsi untuk menampung kreativitas siswa. Setelah itu fungsinya juga untuk menempelkan hasil literasi yang Baca sudah tadi. kita baca. Itu nanti selain dikumpulkan di wali kelas, si siswa ini tadi juga bisa menempelkan hasil literasi mereka di mading. Nah, jadi selain untuk kreativitas juga untuk biar kita tuh bacanya nggak bosan gitu loh, kan ada hiasannya gitu kan, jadi Betul, kayak betul. bacanya tuh nggak jenuh Menarik gitu menarik. kan. Ini apa menarik. sih, kepo deh, jadi pengen baca. Soalnya pinggir-pinggirnya kan lucu-lucu gitu kan. Iya, Nah betul, itu betul. salah satunya. Jadi madingnya dihias-hias gitu Eh, ya. Madingnya itu setiap 2 minggu 1 kali, jadi 1 bulan itu ada 4. Empat. Ada Dua. ada dua Ada dua kali ya. Ada 2 Selalu kali. ganti-ganti tema gitu. Oh. Jadinya ya, jadi tuh nggak bosen kayak kok temanya ini terus, enggak, selalu ganti-ganti Selalu gitu. ganti. Jadi kita bisa update terus ya, Iya. ganti-ganti terus gitu. Yang betul. dibaca juga nggak tetap gitu Iya. ganti. Dan pasti terupdate. Oke. Aku juga pengen minta tips dong buat Duta Literasi ini, buat teman-teman yang mau mulai baca buku tapi kayak bingung gitu mau mulai dari mana, terus mau gimana gitu, dia bingung mau mulai dari mana. Mungkin bisa dong dibantu tips buat teman-teman dari Duta Literasi. Kalau dari aku pribadi sih nggak apa-apa, kalian coba explore dulu aja. Nah, terkadang itu kita tuh nggak sadar ya, kita tuh baru baca buku, kita tuh baru tahu genre yang kita suka itu seperti apa. Jadi nggak apa-apa kalian explore aja itu, misal baca buku horor atau romantis kayak gitu. Nah, sekarang kan juga nggak cuma ada buku fisik aja ya, bisa dari e-book, Wattpad atau webtoon. Oke, sekarang kan di HP banyak ya. Iya, bahkan kita tuh juga bisa dengerin audiobook sambil rebahan. Itu tuh udah enak banget. Itu udah yang paling simple ya. Jadi Iya. tinggal HP-nya ditaruh aja, kita dengerin. Iya. Bisa sambil ngapain gitu Iya. ya. Dan jadi kayak kalau kita punya HP itu jangan cuma dibuat untuk scroll TikTok guys. Tapi kita juga mendownload e-book. Kita Jadi- bisa membaca kalau misalkan emang ke perpus itu mungkin agak kalau ke perpus agak sulit, kita mau baca buku ini tapi nanti kalau misalkan di perpus udah ada, kita kan bisa cari di e-book ya kan. Di e-book Ada, bisa. semuanya ada ya. Semuanya juga Lengkap. ada. Gratis ya? Gratis. Gratis, Ada yang berbagi enak juga banget. sih. Maksudnya baca buku tuh enak ya, Iya. gratis Di dari semua manapun itu ada. bisa. Oh iya, jangan lupa Semanusa itu juga punya aplikasi perpustakaan. Ada aplikasinya Iya, juga. ada aplikasinya juga. Jadi kita tuh kalau males ke perpustakaan ya tinggal cari aplikasi perpustakaan Semanusa, kita bisa cari di situ, ada banyak buku-bukunya. Oh, tinggal baca di HP Iya. ya. Wah, enak banget dong. Iya. Semanusa udah punya aplikasi. Iya, Jadi tinggal punya loh, guys. download aja, bisa baca dimanapun dan kapanpun. Bener banget. Keren. Jadi nggak harus datang ke sekolah, ke perpustakaan itu nggak perlu Iya, ya. nggak perlu. Tapi kalau bisa diusahakan dateng ya guys, Iya. biar Iya. perpustakaan itu rame juga. Betul. Kan juga ini sudah bagus sekali nih biasanya. Betul. Ya, Iya. kan? Siapa Sudah tahu nanti bagus. dapat akreditasi lagi. akreditasi Ini A++. udah Ya. gimana? Akreditasi A++. Ini udah dapat mau dapat A++ lagi. Iya, betul. Daripada kita sibuk cuma nyalain strik ya. Mm-mm. Jadi kita bisa juga bikin circle reading gitu ya, reading Iya, circle gitu. Itu Jadi bagus banget. jadi kita kalau kumpul-kumpul itu ngomongin buku gitu, sekaligus itu buat motivasi biar kita semangat baca buku juga gitu. Benar-benar. Oh ya, aku juga pengen tanya dong, manfaatnya ikut Duta Literasi gitu. Oke. Buat yang ikut Duta Literasi itu gimana? Jadi manfaatnya tuh lumayan banyak guys, aku sebutin ya.
Jadi yang pertama itu kalau misalkan ikut duta literasi pastinya nanti bakal dapat sertifikat duta literasi. Dapat sertifikat juga. Sertifikat ini juga bisa dimanfaatkan untuk nanti kita ke perguruan tinggi gitu. Itu bisa dimanfaatkan. Setelah itu kita juga bisa lebih dekat sama guru-guru di Semanusa, terus apalagi pustakawan ya kan, pustakawan Jadi Semanusa untuk ini. nambah relasi Nambah juga relasi ya. juga. Terus tentunya juga melatih komunikasi kita sesama warga Semanusa, utamanya sama-sama kita literasi. Terus juga bisa membuat kita tuh jadi tahu buku terbaru yang masuk di perpustakaan itu apa. Jadi kayak kita lebih terupdate dari yang terupdate gitu. Jadi, Paling update ya berarti. kita kalau misalkan mau pinjem buku itu kan bisa langsung ke Semanusa, langsung ke perpustakaannya dulu karena kita dapat akses pertama yang tahu buku terbaru itu apa gitu. Jadi kita nggak boleh kehabisan buku gitu. Kalau misalkan kita ngincer ini nanti langsung dapat. Langsung dapat karena mereka tahu duluan. Iya, kita dapat jalur akses gitu. Oke, itu jadi poin plusnya ikut Poin duta plus, literasi ya. ya. Keren-keren. Aku jadi pengen ikut juga ya, tapi kayaknya udah terlambat ya. Boleh kok aku kan dapat ikut. Oh, ikut. Kelas 12 ada juga. Oh, kelas 12 juga ada. 11 12 itu boleh ke semua. Semuanya ada ya, keren-keren. Jadi satu kelas ada 2 perwakilan dua ya. perwakilan. Oke, jadi itu keren banget sih. Mungkin bisa jadi motivasi buat aku dan teman-teman yang lainnya buat ikut duta literasi atau mungkin gak usah ikut ya, rajin baca Rajin aja. baca aja, Itu udah keren banget ya. Plus banget. Oh ya, buat teman-teman semuanya juga jangan lupa buat follow sosmednya Mutiara Ilmu ya di Instagram sama TikTok gitu. Tadi juga denger-denger kan duta literasi tuh pegang sosmednya Mutiara Iya, Ilmu. bener. Mungkin bisa ya kita nyalain streaknya sama TikToknya Mutiara Ilmu gitu biar api kita tambah banyak gitu. Bisa ya? Aduh, ini adminnya masih sibuk ngedit ini. Sibuk ngedit? Iya, Ngedit sibuk apa nih kak? Ini soalnya duta literasi itu punya program namanya One Week to Knowledge atau 1 minggu 2 pengetahuan. Nah, jadi ini nanti isinya akan ada postingan di setiap hari Selasa dan hari Jumat. Nah, Setiap hari Selasa sama Jumat iya, update. hari Selasa itu postingannya nanti tentang informasi yang aktual, yang lebih ke serius gitu. Nah, Ilmu pengetahuan gitu ya. yang formal gitu. Nah, tapi kalau untuk hari Jumat itu nanti akan ada postingan tentang hiburan. Contohnya kayak menunjukkan makanan atau OTD, terus Contohnya juga kayak ada ini ya, hiburan iya, contohnya. artis, lagu gitu-gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian penasaran sama IG-nya, boleh kepoin aja karena setiap minggu kita ada update di situ. Harus wajib follow juga ya. Jadi kalau nyalain streak itu masih boleh lah guys, boleh lah. Boleh Tapi lah, boleh. nanti mungkin agak slow respon dikit. Abis ini gas langsung follow ya. Langsung follow Mutiara aja. Ilmu ya. Mutiara Ilmu 84. Oh 84, oke keren-keren banget. Dan juga di sini ngingetin buat semuanya aja ya, biar literasi kita itu agak naik gitu ya. Iya, tingkat. Perbanyak baca buku, baca-bacanya dibanyakin. Padahal kan di sekolah banyak spot yang nyaman dan juga estetik ya. Karena itu antara kelas 12 sama 11 itu Tuh, itu ada bisa digunain loh guys. pojok baca, ada Pojok baca taman juga. baca juga. Kalian bisa baca-baca di situ, baca-baca buku gitu ya. Atau kalian mau pengen ngadem di perpustakaan ada Oh, bisa. di perpustakaan juga ya? bisa ya, berarti baca buku di perpustakaan udah ada AC-nya adem. Adem. Ini nyaman banget gak Nyaman sih banget. buat baca-baca gitu ya. Baca-baca. Keren-keren. Jadi dari sekolah kita udah dikasih fasilitas buat baca-baca buku sebaik itu loh. Jadi Harus kalian itu dimanfaatkan. harus manfaatkan fasilitas ini dengan baik gitu. Jangan cuma scroll TikTok aja, tapi kita juga baca gitu. Keren-keren banget, ini bisa jadi motivasi buat teman-teman yang lainnya. Kalau udah nggak kerasa ya, kita udah ngobrol lama ternyata. Rasanya kayak baru sebentar loh kita Iya, kayak baru 1 ngobrol. menit. Oke, ternyata udah lama banget kita ngobrolin soal duta literasi. Asik banget sih ngobrol sama dua duta literasi ini. Keren banget, tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita hari ini. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak buat Broadcast Manusa karena udah memberikan kesempatan yang sangat berharga ini buat diundang podcast kali ini. Aku sangat merasa dihargai, sangat jadi duta literasi itu menjadi menyenangkan gitu karena sampai diundang ke podcast ini. Baru pertama kali duta literasi diundang ke podcast. Oh, pertama kali. Apalagi keren. hostnya seru banget.
Oh iya, kapan-kapan kita lagi ya adain seperti ini buat teman-teman. Jangan lupa perbanyak literasi. Iya, betul. Oke, aku Elisa, aku pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa.